Kita berdoa. Allah Bapa, kami memohon melalui firman-Mu jamah hati kami. Kami membutuhkan Engkau. Bantu kami saat kami mengikuti dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita membahas Ibrani pasal 12. Boleh dikatakan semua dari kitab Ibrani ada kitab yang menghimbau. Ini yang paling tinggi. Yang depan semua yang menghimbau dan sampai di persiapan pasal 12 dan pasal 13. Dengan sepenuh hati bersabar, berjalan di jalan yang di depan dan terus berlari. Dan berjalan kepada jalan yang lebih sempurna dan melewati semua jalan yang menghalangi kita. Saya memberi 4 bagian. Bisa berjalan sampai yang akhir, sampai di atas langit kerajaan surga. Di dalam seperti jalan kita melewati hari-hari, bagaimana kita menjalani jalannya Yesus, dan kita berharap kepada Yesus yang menciptakan kita. Jangan kita kehilangan dan di jalan ini kita tetap di jalan di dalam Tuhan, dan kita akhirnya terakhir berlari sampai kepada surgawi. Ya, ayat 1 sampai 12. Dan bagaimana kita menghadapi semua kesulitan kita. Dan sini mengatakan bagaimana Allah Bapa mengajar kita dan bagaimana kita bisa melewati, dan semuanya kita sampai di kerajaan surga. Kita ada bagiannya kita. Dan ini semua menjadikan kita menjadi murid. Dan kita memakai semua perlengkapan baju kita. Kita dengan ini jalan berharap menghadap Allah Bapa kita, dan jalan perjalanan kita di dalam perjalanan kita ini kita melepaskan semua, tak menanggalkan semua baju-baju lama kita. Dari semua ini kita banyak pelajaran, kita merendahkan diri kita lebih rendah lagi. Jadi kita meletakkan semua emosi kita dan juga semua pemikiran kita terhadap semua pemikiran kepada kerajaan Mesir, dan semua ini kita taat di bawah semua ini. Jadi kita di saat ini kita melihat semua ini, kita di dalam keadaan ini. Di sini keadaan ini dan lebih dahulu dan belakang, ya. Jadi semua kejadian sangatlah berbeda apa yang terjadi, dan kita terus berjalan. Tapi di kita setiap orang seperti Mario, ya, satu game ya, Mario sama Goofy yang melewati semua yang menghalangi, ya. Jadi kita di sini terus tunduk dan taat. Dan bagian ketiga ini kita melihat bagaimana kita bersabar dan terus berjalan di jalan yang depan ini. Ayat 12 sampai ayat 17. Yaitu berhidup bersama dengan rukun. Jadi di sini kita saling membantu di dalam kekuatan. Jadi satu jalan itu bukan seseorang. Tidak ada seseorang yang mengadakan diri sendiri dari menyelesaikan perjalanan ini. Dan kita juga membutuhkan orang mendukung kita, memberi semangat kepada kita. Dan kita juga mesti juga memberi semangat kepada orang. Jadi bersama saling merangkul dan berjalan. Ya, bagian 4 itu ayat 18 sampai 28, yaitu akhir sampai di Gunung Sion. Di Gunung Sion ini kepada
kemuliaan Tuhan, yaitu di Yerusalem yang di langit. Dan kita di Ibrani ini dan terus memberi semangat kepada kita. Dan semua ini pertama yang kita alami di depan mata kita, jangan kita berhenti di depan ini dan terus berlari. Dan tujuan kamu, arah kamu di mana? Dan tujuan kamu itu di mana? Dan hari ini Ibrani berkata dengan jelas, itu yang ada di dalam langit, kerajaannya di langit, bukan hanya bukannya di Gunung Sion, bukan lagi satu gunung pemerintahan dari Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan menjadi tata yang kita di dalam keadaan ini. Ada orang berlari-lari dan sudah sampai tempat tujuan, dan kamu sampai di tempat kamu yang terakhir, dan kamu sampai tempat ini. Dan banyak orang yang berlari-lari menghadapi banyak kesulitannya, yaitu contohnya itu sakit penyakit, yaitu perekonomian, hubungan suami istri, ya. Dan sini kitab Ibrani memberitahukan kita terus mengikuti dan terus lagi berlari, meletakkan semua itu kepahitan ya, dan terus berlari. Dan kita juga lihat ada PPT ya, dan kita ingin membagi pada karyanya. Tidak ingin kalian hanya mendengar saja, supaya melalui gambar ini kita lebih jelas dan lebih sempurna. Dan kita pertama lagi kita melihat itu dengan sepenuh hati bersabar dan berjalan di jalan yang depan ini. Kita melihat di belakang banyak malaikat, dan dia di langit juga melihat orang berjalan di jalan-jalannya Tuhan, seperti awan mengelilingi kita. Saya memilih 2 gambar. Yang dulu adalah sekarang ini, kamu dan saya ini dan sekelompok orang ini sama berlari. Juga sama di dalam sejarah gereja ini, kita juga bersama murid-murid bersama berlari. Bukan jarang kita saat ini. Dulu gereja itu, dulu sampai sekarang ini sama terus berlari. Yang dulu murid yang dulu ini sekarang sudah di kerajaan surga. Dan kita kembali lagi di Ibrani pasal 11, itu membicarakan tentang kepercayaan sekelompok orang percaya. Mereka ada di dalam awal ini ada suatu saksi, dan mereka memberi semangat kepada kita. Yaitu Ibrani pasal 11 ayat 39 yang kemarin. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun imam mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ini bahasa Israel kepercayaan. Yang dulu gereja ini ada orang yang percaya, dan mereka sudah berlari jalan mereka ini. Tapi Tuhan berkata tidaklah sempurna. Mereka masih menunggu kita, dan mereka memberi semangat kepada kita. Dan supaya kita mendapatkan kesempurnaan ini, dan mereka juga mendapatkan kesempurnaan ini. Ini adalah keinginan hati Tuhan. 2000 tahun ini Tuhan berjalan menuju ke surgawi ini, dan melalui zamannya Abraham, yaitu zamannya Abraham, yaitu 4.000-5.000 tahun yang lalu ini, dan mereka mendapatkan ini kampung ini. Tapi belum seutuhnya mendapatkan. Dia menunggu siapa? Menunggu kita, dan menunggu kita dan generasi kita. Dan setiap generasi itu berjalan berlari dalam jalan surgawi, dan mereka di surga menunggu kita, dan kita terus bersemangat. Kita menjadi Kristen, kita datang ke sini kebaktian, kita hanya di sini dalam keagamaan kepercayaan kita ini.
Kepercayaan kita itu satu dari masa dahulu sampai sekarang ini dan terus berlari. Orang yang bersaksi ini memberi semangat kepada kita supaya kita bertambah semangat. Kita melihat ayat 1 sampai 13. Bagaimana kita berlari sampai akhir? Kita berharap kepada Tuhan yang memberikan kita kepercayaan, Yesus yang memberikan kita kepercayaan. Dia ada tujuan kita, Dia ada kesemangat kita, ada contohnya kita. Kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak bisa lari sampai akhir. Kita kadang-kadang tersesat, kadang-kadang kita hanya berhenti di tempat itu dan kita tidak tahu lagi bagaimana lagi kita berlari. Tetapi Tuhan memberikan kita kepercayaan, yaitu Yesus yang menciptakan segalanya, dari memberikan kita kesemangat, kepercayaan yang dari awal kepercayaan kita, dan memberikan kepercayaan kepada kita sampai ke tujuan yang diberikan pada kita. Kita selalu membutuhkan imam besar yang ini supaya hati kita terus mengikuti Tuhan. Ini adalah yang ditulis kitab Ibrani tujuannya dan diberikan kepada abang Ibrani, rakyat Ibrani di saat itu. Dan kita juga melihat Paulus ya di saat itu. Pertama dia sampai di tempat itu, yaitu gereja Yahudi. Karena dia banyak orang percaya pada Tuhan. Dan ini di Ibrani itu atau buah yang pertama, dan mereka di dalam tempat bangsa asing dan mereka bertumbuh dan juga mendapatkan tekanan dan juga ada perintah tekanan dari kerajaan Romawi. Dan orang ini menulis surat kepada murid-murid Yahudi. Kita melihat dari Ibrani, dan mereka dari generasi pertama, generasi 1,5. Dan kau merasa ini yang mengarang atau menulis surat ini ada Paulus. Saya memakai ini ya, tandanya Paulus menulis surat ini. Jadi Paulus mau menulis surat kepada mereka dan menghimbau sekelompok orang, murid-murid di Ibrani. Dan Paulus tahu kesulitan mereka. Dan mereka supaya ditambahkan satu kepercayaan ini. Dan yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi kita melihat orang saksi, banyak saksi ini atau di perjanjian lama. Yaitu murid-murid bahasa asing tidak ada saksi ya. Yaitu Ibrani ini ya. Itu banyak yang percaya itu orang Ibrani ini atau nenek moyang mereka. Dan Paulus ingin memberikan kesaksian ini dituliskan kepada mereka bagaikan awan. Yaitu mereka ada mengikuti Yesus, jalan ke jalan kepercayaan ini. Jadi bukan di sekelompok ini, banyak orang sudah mengalami dan menghimbau mereka meletakkan semua beban mereka dan mengikuti Tuhan, dan juga ada beban dari kedagingan. Jadi menjadi Yahudi ada satu keagamaan dan banyak hal, dan membuat kita berjalan di jalannya kerajaan surga ini sangat sulit. Dan Paulus menghimbau mereka meletakkan beban ini dan tertuju pada tujuan mereka dan sepenuh hati berada kepada jalan yang depan ini, dan juga bertekun, bersabar dan berlari. Sekarang kita juga akan tawar hati kita. Kadang banyak hal membuat kita hati kita terpecah.
yaitu jadi kita ditarik sama hal-hal yang lain dan kita terus berlari. Itu jalan yang diletakkan di depan kita, dan paling pertama kita tidak tahu tujuannya itu di mana. Kita tahukah? Paulus ingin supaya kita jelas melihat gambar ini dan kita sampai ke tujuan yang kita tujukan. Dan kita dengan kepercayaan ini dan kita berharap kepada Yesus, dan Dia bagaimana menjalankan jalannya ini. Jadi satu sukacita yang depan ini yang membawa iman kita kepada sempurna dengan mengabaikan kehinaan, bertekun memikul salib dan disukacita, yaitu dengan tujuan kita ini, yaitu untuk mendapatkan kemuliaan yang selamanya. Bagaimana kita memilih? Kita melihat banyak murid-murid ini, mereka diserang, ditindas. Ini satu hal yang sangat penting untuk memberitahukan kepada kita, yaitu yang menaruh di depan kita sukacita, yaitu kita yang di depan kita. Jadi kita bisa menghadapi kesulitan kita yang di depan kita, dan Yesus duduk di sebelah kanan tata Allah. Dan Paulus berkata yang mereka hadapi, yang kita alami, dan Paulus sudah mengalami dan juga Yesus sudah mengalaminya. Dan Paulus menyuruh kita mengingat kembali, ingatlah selalu akan Dia ya. Dan banyak orang menekannya supaya jangan kita lelah dan tawar hati. Dan Yesus di depan imam mereka dihina, dan setiap kali Yesus mengakukan mujizat mereka pun juga diserang, dan setiap mujizat terjadi pada diri kita. Kemudian kita bagikan Tuhan, tapi orang Farisi ini, kenapa kamu di masa hari Sabat ini kamu melakukan atau menyembuhkan orang sakit? Jangan merasa ada mujizat orang akan percaya Tuhan. Dan banyak orang terus mencerca Yesus. Dan Paulus juga menghimbau sekelompok murid-murid ini, jangan tawar hati, yang merenungkan kembali, yang berharap kepada Yesus, dan merenungkan kembali bagaimana Dia dicerca. Jangan sampai kita tawar hati. Jadi sangat jelas ini sekelompok murid orang Ibrani ini, kehidupan kepercayaan agama mereka itu tidaklah sangatlah sulit ya, dan mereka selalu dicerca, dan kepercayaan agama mereka kadang dipertanyakan. Tapi Paulus berkata, kamu jangan tawar hati. Apa yang kita lakukan? Kita tidak berharap kepada Tuhan yang menciptakan. Kita bisa merenungkan Yesus sampai di bumi ini, bagaimana menjadi orang, dan bagaimana kita memikul salibnya, sampai mendapatkan keselamatan. Yang bagian kedua, dan kita taat kepada pengajaran orang tua ini, dan supaya kita mendapatkan bagiannya. Jadi itu bapak mengajar anaknya, satu tujuannya ingin supaya kita sama seperti anak itu, ada karakternya ayahnya, dan juga ada pemikirannya seperti ayahnya, dan juga karakter dan perilakunya ayahnya kepada sesama. Tapi karena banyak anak-anak bertumbuh tidak ada ayah, dan banyak terjadi pernikahan, jadi satu hal, dan banyak ibu memeluk anaknya. Dan bagaimanapun saya tidak akan melepaskan anak saya, dan tidak terpikir bagaimana seorang anak tidak ada ayah itu tidak ada arah. Dan jadi ayah ya bukan seorang yang baik ya.
pergi untuk minum-minum mabok-mabokan dan juga terus melakukan bebas penjinaan dan juga minum-minum dan juga merokok, dan anak-anak ini mengikuti orang tua ini juga tidak ada masa depannya. Jadi kita sisi ini kita berkata, dan seorang anak juga membutuhkan pengajaran dari seorang ayah. Kita di dalam kita ada satu keliaran dalam diri kita, dan ada juga keinginan kebebasan kita yang kita pilih sendiri. Yaitu kita seperti kehidupan kita itu seperti membuat satu tukang besi, membuat satu alat besi ya. Dan saya tidak tahu bagaimana kamu terhadap ayah kamu dan apa yang ayah kamu berikan pada kamu, dari cara mengajar kamu dan perilaku dan kamu. Dan kita berjalan-jalan kepada kerajaan surga, kita membutuhkan dari pengajaran dari Allah Bapa. Dan di sini ayat 10 dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, yaitu dengan apa yang mereka anggap baik. Dan saya masih ingat waktu anak saya SD kelas 4 SD ya, berkata pada saya waktu dia SD kelas 4 ya, dan ayah, engkau boleh marahin saya, boleh pukul saya, tapi engkau jangan marah. Waktu itu saya tidak bisa ngomong apa-apa ya. Kalau saya tidak marah ya, kenapa saya memukul kamu dan ngomelin, memarahi kamu? Jadi bukan masalah kamu, jadi masalah saya. Jadi dengan apa yang kita mengajar anak-anak kita, dan bagaimana Allah Bapa kita yang mengajar kita dia. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan kita di sini kata-kata murid-murid di Ibrani ini menghadapi banyak tekanan. Dan ini ada pengajaran dari Allah Bapa. Kita menjadi orang Kristen ini, jangan kita merasa ada yang taruh dalam depan kita, dalam perilaku kita. Masih banyak lagi yang milik dunia ini yang bukan yang dari miliknya kerajaan surga ini. Jadi Tuhan memakai dia untuk membentuk kehidupan kita. Apakah kita lebih merendahkan diri kita dari orang lain? Apakah kita adalah orang damai yang bersuka cita? Apakah kita orang yang menentang otoritas kita? Di dalam keadaan ini, kita melihat karakter kita, sifat kita ya bukan milik sifatnya Tuhan. Dan kadang kita bertanya kepada Tuhan, kenapa hal ini engkau biarkan terjadi? Itu semua ini untuk membentuk kehidupan kita. Di saat ini, dalam keadaan ini, kita melihat bukan seperti orang yang ada dendam ya, maksudnya sama kita, tapi kita di sini melihat bagaimana Tuhan melalui tangan Tuhan mengajar kita. Kadang mungkin juga otoritas kita, kadang juga pendamping kita, dia mau menunjukkan tempat di mana yang miliknya Tuhan dan bukan miliknya Tuhan. Tuhan mau membuat kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dan kita di sini berjumpa dengan Allah Bapa, dan Allah Bapa akan berkata begini, anakku, engkau sangat mirip dengan saya dan sifat saya engkau tuh menyatakan keluar, dan kita bisa berjumpa. Dan dia di sini Allah Bapa kita menunggu kita. Jadi jalan kita, kesulitan kita ini, kita melihat seperti ayat 6 ini katakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi ini, dan ia menyasar orang yang diakuinya sebagai anak. Di dalam bentrokan ini ada juga tempat yang kita melakukan tidak baik, dan juga akan mengajar kita.
Kita takut untuk datang ke sel group, takutnya dipangkas. Sebagai ketua sel kita ada pangkas tidak pangkas kita. Kita juga tahu di dalam diri kita ada satu hal. Kalau kita di dalam sel group itu cukup lama, dan ketua sel kamu akan melihat, jikalau kita menolak dipangkas oleh ketua sel kita, jika kita dipangkas kita tidak suka ya. Jadi menjadi anaknya Tuhan ini, sifat karakter ini tidak bisa dinyatakan keluar. Ya itu yang perlu kita hadapi, ada ketakutan kita. Kita terhadap ketua sel kita ada kasih dan kepercayaan. Dan karena saya juga akan ditabrak ya, ditabrak ya, di introspeksi ya, saya juga tawar hati dan kadang juga ingin meninggalkan ya sel group ini, dan perasaan ini juga kita setiap orang juga ada, tapi kita juga lebih lagi menghadapi, dan juga kita juga terhadap orang yang berani memberitahukan kita ya, kita berterima kasih, dan supaya kita mengeluarkan karakternya Tuhan, dan kita menghindar dan selalu menghindar ya. Apa jika kita selalu menghindar, apakah karakternya Allah Bapa di dalam kita ini bisa dinyatakan, dikeluarkan? Kita ke gereja 3 tahun 5 tahun dan kita tidak berubah. Kamu tidak pernah ditabrak, dan kamu tidak pernah dimarahi ya. Jadi kehidupan kamu belum terbuka, dan juga kehidupan kamu tidak berubah. Dan terima kasih Tuhan, saya memberikan khotbah di satu gereja lainnya, dan saya berjumpa dengan satu pastor perempuan ya. Dia berkata, nenek saya itu 90 tahun. Dan melihat ini renungan pagimu dan berubah, dan terus berubah, dan terus berubah. Dan kita ada sedikit berubah dan tidak terus berubah. Dan kita belum benar-benar berubah. Yang benar-benar berubah dan terus berubah dan terus berubah, dan kamu akan lebih mirip lagi kepada sama dengan Tuhan, dan bukan hanya berhenti di sini dan tidak berubah lagi. Dan kita masuk ke bagian ketiga. Dan di sini terus akan sama seperti Allah Bapa. Dan kita mendapatkan pengajaran dari Allah Bapa, dan kita mesti taat kepadanya. Dan kita bagian ketiga itu harus kepada hidup rukun sama sesama. Dan ayat 12 sampai 17. Dan mengejar hidup rukun dan juga mengejar kekudusan, yaitu kita merenungkan selama 9 buah Roh Kudus. Ada satu, yaitu ada 9 buah Roh Kudus ini, atau sifatnya Tuhan. Orang yang damai, hidup rukun itu ada sifatnya Tuhan. Kudus adalah milik kita. Apakah kalian pernah berpikir begini? Kudus adalah miliknya Tuhan. Ini adalah sifatnya Tuhan. Pahamkah kalian sifatnya Tuhan? Kudus adalah miliknya Tuhan. Bisa kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengejar Tuhan. Kekudusan dari Tuhan adalah hadir, mengalir di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasa kita sempurna. Dan Yesaya datang di hadapan Tuhan sampai di bait suci Tuhan. Dia melihat orang yang tidak kudus. Dan kita kadang-kadang udah biasa dengan diri kita sendiri, dan kita tidak tahu menghadapi Tuhan yang kudus, kita sangatlah rendah. Dan kita ada pengharapan. Kita mengejar Tuhan, Roh Tuhan yang kudus hadir di dalam kita, dan kita datang mengharap kepada Tuhan, dan mukanya Tuhan berikan kepada Tuhan. Ayat 12 ini, dan dikatakan terus berjalan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah.
Di sini ada 8 bagian. Bagaimana berjalan? Bagaimana dengan sepenuh hati bersabar? Yaitu dikatakan sebab itu kuat karena tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan bolehkah sekalian duduk setengah tegak dan 2 kaki diletakkan dan jangan ngantuk ya. Pandangan saya yaitu berkata begini. Kita mesti masuk ke bagian ini dan kita duduk tegap dan kita berlari pada jalan menuju surgawi. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terperosok tetapi menjadi sembuh. Dan bagaimana berjalan jalan surgawi? Jadi pertama, luruskanlah jalan bagi kakimu. Apa yang kita pikirkan di dalam pemikiran kita yang dibelenggu, banyak belenggunya. Ya contohnya kita takut, kita sampai suatu tempat itu kadang kita takut, kita berbelok dan juga mencari jalan yang jauh dan kita sangat takut berbicara kepada otoritas kita. Dan saya takut menghadapi bagaimana kita dipangkas oleh otoritas kita. Kadang kita tuh berbelok mencari jalan yang berbelok yang sangat jauh dan kita bisa berjalan dengan jalan yang lurus. Di dalam pemikiran kita, di dalam otak kita banyak yang membelenggu. Kadang kita selalu dibelenggu oleh pemikiran kita sendiri. Jadi banyak hal itu kita salah satu banyak ingin ya. Jadi semua pun tidak bisa. Jadi kamu jangan berharap atau nambah saya. Jadi banyak satu hal di dalam kehidupan kita membuat jalan kita bengkok dan kita tidak bisa berjalan ke jalan yang lurus ini. Kita masuk bagian yang ketiga dan kita hidup rukun dengan sesama. Bukan jalan yang kita jalan sendiri. Kita bisa hidup dengan rukun dengan sesama itu supaya kita bisa berjalan lebih jauh lagi ya. Bagian keempat, kita mencari kekudusan dan kita mencari karakternya Tuhan. Yang bagian kelima itu ayat 15. Jaga supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Di zaman masa 17 Masehi ya, yaitu dia ada satu murid, dia melihat satu negara banyak anak-anak bayi yang dibaptis ya, masa bayi ini ya, dari pertumbuhan mereka dia banyak yang merasa sudah diselamatkan. Jadi kita melihat dengan pandangan mata ini, dia ada satu itu keagamaan dari pengajaran ini. Jadi dia sama Tuhan tidak ada hubungan. Dia menulis banyak buku-buku ini, yaitu membuat satu Kristen ini. Kamu merasa kamu ada seorang Kristen, yaitu satu keagamaan tradisional. Jadi kamu sama Tuhan tidak ada hubungan yang erat. Jadi kehidupan kamu tidak mengejar Tuhan, mencari Tuhan, dan kamu tidak melihat karakter sifatnya Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadi menjadi seorang Kristen, dia melakukan keagamaan dan hidup dan mati di dalam gereja dan setiap minggu datang melakukan perjamuan kudus. Apakah kehidupannya ada berubah? Dan kita juga kadang juga takut kehilangan kasih karunia Tuhan. Kita ada seorang Kristen tapi kehidupan kita tidak berubah. Sebagai itu takut ada akar kepahitan
datang, yaitu ketakutan pertama itu. Yang paling takut adalah adanya itu akar kepahitan. Akar kepahitan ini bagaimana datang? Kita selalu membanding-bandingkan, kenapa dia ada saya tidak ada, dan kita menolak orang lain. Dan sangat sulit untuk hidup rukun dengan sesama. Dan kita juga saling membedakan, dan kita sombong dan senang untuk membanding-bandingkan dengan sesama. Dan merasa saya semestinya ada, kenapa tidak ada? Dan kadang terhadap Tuhan banyak mengeluh. Maka akar kepahitan ini datang. Dan kita terus berlari, dan kita belajar tertuju kepada dirinya Tuhan. Jangan kita selalu membeda-bedakan dengan sesama. Jangan membuat orang itu menjadi tercemar. Di saat ada akar kepahitan tumbuh, dan kita, orang samping kita juga tercemar, kita sangat takut akar pahit ini tumbuh. Jangan saling membeda-beda, saling untuk perselisihan. Dan juga ayat 16, jangan ada lagi menjadi cabur atau mempunyai nafsu yang rendah. Jadi hati kita selalu tertuju kepada Mesir. Karena mata ini kepada ini selama 40 tahun Tuhan membimbing, tapi mereka sepertinya tidak melihat. Ada tiang api, ada tiang awan, ada makna. Dan kenapa matanya tidak terlihat? Dan karena hati mereka selalu tertuju pada Mesir. Walaupun tidak dikatakan dengan mulutnya, tapi hatinya selalu berkata, kembali ke Mesir. Dan kita melihat ini, tidak bisa melihat kerajaan yang di Yerusalem yang di langit, dan matanya labun. Ini dikatakan itu kita serahkan kepada dunia ini. Dan sekali lagi saya berkata, sekali keselamatan dan selamanya selamatkan. Dan keselamatan yang dari Yesus ada sangatlah cukup. Dan kita boleh katakan selalu melingkupi kita dan membungkus kita sampai tidak ada batasnya ya. Dan kenapa ada orang kecewa dan tidak keselamatan? Apakah bukan ini keselamatan ini tidaklah sempurna? Sebenarnya ini permasalahan ini adalah permasalahan kita sendiri. Contoh, saya membuat satu dosa, dan Roh Kudus akan memberitahukan pada saya, persembahannya Yesus dan kehidupannya itu cukup untuk menghapuskan semua, menyucikan dosa kita. Dan kadang kita juga egois ya, sombong ya. Saya kali ini jatuh lagi dan saya pasti akan berbalik ya, bisa. Apakah Roh Kudus memberitahukan kita menolak Roh Kudus memberitahukan kita, karena kita menolak, kita tidak ingin berbalik kepada Tuhan. Dan kamu kapankah tahu kamu bisa berbalik kepada Tuhan? Di dalam sisinya Tuhan ada jaminannya. Dan Tuhan berkata, kamu kapan berbalik? Saya di sini, yaitu anak yang berbalik kepada Tuhan. Tuhan dengan begini, Tuhan di sini menunggu. Dan pernahkah berpikir anak ini tidak bisa berbalik? Dia tidak memakan makanan babi, dan tidak berpikir kembali ke rumah bapaknya, dan berjalan lebih jauh dan tidak bisa berbalik lagi. Dan dia jikalau mau berbalik, dan keselamatan ini akan dapat. Tuhan menghormati semua kebebasan kita. Dia tidak pernah menekan kita. Dia akan menunggu dan tidak pernah menekan kita. Jikalau sampai kebebasan berpikir kita, dan Tuhan dari awal mula tidak akan menciptakan kita dengan ini. Tuhan memberikan kita pemikiran atau pikiran yang bebas.
Kita seperti boneka yang dari istri kita pencet satu tombol, saya mengasihi kamu, dan Bapak, saya mengasihi kamu. Jadi tidak ada kebebasan, kasih yang benar-benar. Tuhan menciptakan kita manusia, memberikan kita kebebasan supaya kita benar-benar satu kasih, yaitu satu jikalau saya tidak mengasihinya dan bagaimana, dan juga akan meletakkannya dan menghormati kebebasan dan pemikiran manusia terhadap Tuhan dari awal pun menciptakan, dan juga menyediakan keselamatan, menyediakan jalan yang kembali kepada Tuhan. Dia tahu kita akan jatuh dan kita mengambil keputusan yang salah, dan Tuhan menyediakan semuanya supaya kita kembali. Dan kita masuk ke bagian keempat, itu kepada gunung di Sion. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Bukan satu jalan, tapi situ pada Tuhan Yesus. Kita melihat Yesus banyak dikelilingi oleh malaikat, yaitu ratusan ribu malaikat. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah. Dan semua anak-anak Allah ini menunggu kita. Kamu sampai di sana, kamu akan senang. Dan kamu ada Kusiti, dan kamu Martin Lut, dan kamu ada di Hong Kong atau pastor yang siapa itu ya, kamu juga di sini. Dan saya rasa akan membuat satu himbauan, dan banyak orang menunggu kita. Dan seperti sekarang kita tidak mengenal orang ini, tapi terhadap mereka, dan mereka sangatlah kenal, yaitu di situ di Yesus atau anak-anak sulung Tuhan Yesus. Kita berjalan di jalan ini, berjalan. Itu ayat 18 dikatakan, itu gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala, keadaan kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Inilah gunung Sion, Bukit Sion. Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan kepada umatnya, tapi pemahaman manusia perintah ini menjadi perintah. Tuhan memberikan ini pada kita, Tuhan yang sempurna, dan membuat kita ada sangat pemikiran yang sempurna. Tuhan sangatlah sempurna, bukan satu pemikiran yang sempurna. Dan bagaimanapun juga kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita bukannya ke bukitnya Sion, dan kita berjalan ke kerajaan langit Yerusalem. Ya, ini yang manusia Ibrani ini menghimbau kepada kita, yaitu di ayat 24 ini, yaitu pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemecikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel di bumi menuntut, tapi darah Yesus yang mengalir, yaitu selamanya pujian menyatakan keselamatan. Di sini di ayat 25 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Dari awal sampai akhir dengan begini mereka menghimbau murid-murid Ibrani dan Tuhan, dan berjalan terus. Dan ayat 27, 28, dan sekali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan semuanya akan
diambil. Dan di ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Dan sini tidak akan bisa diambil. Dan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu di mana? Yaitu di sini, itu ribuan malaikat dan anak tunggal, anak surung Tuhan. Jadi sini berbaktian dan kamu terserah berlari. Dan juga angkatlah tanganmu yang lelah dan juga lutut yang goyah. Janganlah kamu tawar hati dan terserah berlari. Dan anak Bapa di sana menunggu kita. Dan itu supaya kerajaan tidak tergoyahkan. Dan kita sini kita terus berterima kasih dan semua kita mengenal jalan ini dan kita selalu mengenal. Dan Paulus juga menghimbau kepada kita juga, kita berjalan dan kerajaan surga ini berjalan. Dan pengharapan kita taruh di dalam diri Yesus. Kita meletakkan semua yang melelahkan kita, yang kita terus berlari untuk jalan kepada Bukit Sion. Dan kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami memuji-Mu. Dan kita bersama kita memuji Tuhan kita. Dan kita bisa sepenuh hati berharap pada Yesus kita. Haleluya. Mari kita bersama berlari dan kita berharap kepada Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih dan memuji-Mu. Kamu Tuhan menciptakan satu kepercayaan ini dan berjalan menuju kerajaan surga ini. Kami tetap kepadamu. Kami meletakkan semua beban kami dan meletakkan semua dosa kami, dan kami sudah berjalan di jalan kami ini. Kami Tuhan Yesus berterima kasih Engkau membimbing kami. Engkau membawa satu jalan yang ini supaya kami bisa sampai dalam kerajaan surga ini, sampai ke Bukit Sion ini. Tuhan Yesus, terima kasih, memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan ini sangat membimbing kita satu langkah dan satu orang sampai di depannya, dan jalan ini banyak ya, setapak dan sepatah kita melewatinya. Jadi saya ingin saudara-saudara semua ini kita bersama kita berterima kasih pada Tuhan, dan kita bisa buka mulut kita berterima kasih pada Tuhan ini. Dan jalan ini ada satu otoritas kita yang mengajar kita ya dengan sepenuh hati menghadap pada kehidupan kita, berbicara walaupun kalau begitu banyak sangat sulit dan tidak enak ya tuh, di saat kita ditabrak ya, dan kita juga bisa satu kasih yang terima kasih, dan apa yang mereka katakan suatu kata-kata untuk kita itu kita berterima kasih dan berbicara kepada kehidupan kita dan memberitahukan kepada kita berterima kasih pada Tuhan. Kita membuka mulut kita dan kita berbicara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya berterima kasih padamu. Engkau mengutus banyak orang di dalam kehidupan kita dan berbicara. Karena Tuhan, Engkau melihat kami. Engkau sangat menghargai kami. Engkau tahu kami itu bisa berjalan lebih jauh lagi. Dan ini maka Engkau mengutus banyak orang yang berbeda, yaitu terutama ketua sel kita, dan berbicara kepada kehidupan rohani kami. Dan sekali lagi membersamakan terima kasih walaupun sangat sulit, begitu banyak kesulitan ini, tapi kami tahu, kami bersedia menerima, kami bisa melewati ini. Kehidupan kami ini akan lebih baik lagi. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji saudara-saudara semua, dan kita ingin dua kali berdua saling berbagi dalam kehidupanmu, dan kamu merasa banyak itu yang lagi tadi diajar oleh Tuhan, dan orang yang sama itu memberitahu kepada kamu sangat membangunkan kamu, kehidupan kamu ingin berubah, dan kita saling berbagi dan saling memberkati dan bisa melewatinya. Ya, setapak dengan setapak ini bisa melewatinya, supaya kehidupan kita ini bukan lagi lemah, dan juga bisa juga mengejar hidup rukun, jadi mengejar hidup kudus dan menghilangkan semua ketakutan kita, dan kita bersama saling memberkati satu sama lain.
จงใจนารีใจ心间。Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu kami bisa terus berada di jalan-jalan kerajaan surga ini, dan kami membimbing kami, tambah kekuatan pada kami supaya tak kayak lelah ini, dan kamu kaki kami tidak tergoyahkan, bantu kami di jalan-jalan ini. Kami sesama mencari satu hidup rukun, dan kita mencari satu kekudusan. Kami tidak lagi di dalam kedagingan kami ini, dan kami tertuju pada kamu karena kasih-Mu. Karena kasih ada kepercayaan ini dan mengikuti, dan kami percaya ke otoritas kami dan ketua kita apa yang dikatakan, supaya ini membenarkan kami, dan kami terus mengejar dan terus berjalan. Kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami, otoritas kami mengasihi kami, dan ketua kita mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Saudara semua, kami kita satu mewakili kita berjalan di jalan kerajaan surga, dan sambil staf gereja kita berjalan satu barisan pertama di depan menengok pada kalian. Berjalan depan itu bangku ini, dan semua staf gereja berjalan di depan, dan kita di jalan ini menengok pada mereka, dan jalan di tengah kita ini jalan kerajaan surga ini. Dua jalan samping ini jalan dunia ini. Kita di dalam dunia ini ada banyak beban kita, dan kita di sini banyak orang itu di dalam tempat kamu di jalan dua ini, kamu sangatlah lelah, kamu memikul sangat, tangannya lemah dan lutut yang goyah. Banyak satu dunia ini kami jalan ke belakang. Kita bisa berdua, kalau kamu ya suami istri, kamu bisa membimbing istri kamu, dan saudara membimbing saudari membimbing saudari, dan kita sering hidup damai, dan kita berjalan-jalan kerajaan surga ini, dan kita berjalan, dan mata kita tertuju pada kayu salib ini, dan kita memulai, dan kita sukacita. Kita membimbing orang samping kita ini, kita bersama berjalan kerajaan surga ini. Itu bagian ini ya kerajaan surga gitu, ada kerajaan surga. Dan kita di setiap orang ini dalam setiap gereja ini satu saksi dari perangi ini, bagaimana berapa banyak mereka melihat kamu, dan berapa banyak kesulitan ini. Saudara-saudara staf gereja itu melihat kita ini, dan kita memberikan tepuk tangan bagi mereka dan memberi semangat kepada mereka. Kita bersama, kita mari berdoa, Tuhan, ini di keadaan yang nyata ini keadaan yang nyata ini, dan kalau itu kemudian ini sebenarnya malaikat ini melihat kita ini, setiap orang, saudara-saudara semua ini,
Tuhan ingin kau membawa bebanmu taruh di atas, keluar dari tempat dudukmu ini. Jalan tengah, jalan samping, membawa satu beban kamu ke selatan, kamu membawa duniamu berdua samping, jalan keluar. Di saat kamu kau merenungkan berapa banyak yang kamu, di saat kamu dinasihati yang kamu tidak suka, yang kamu saat kamu berjalan berkata sampai depan dia, engkau tunggu sebentar ya, dan berjalan bersama. Ya saudara semua, kita membawa hati pengharapan, kita berjalan berada pada jalan menuju surgawi. Kita berharap pada kayu salib ini, kita letakkan semua jalan di depan kita ini. Tuhan, kami tetap milikmu, kami tetap mengikuti Engkau. Jadi kita melakukan sangat baik, dan banyak malaikat tuh memberi semangat padamu. Haleluya, amin. Kita berjalan sampai depan, kita memuji Tuhan kita, dan kita di depan itu memuji Tuhan. Dan jalan depan ini kita menunggu di depan memuji Tuhan. Dan jadi bersama kita memuji Tuhan, amin. Dan kita bersama berada di jalan ini, kita berhenti di depan, dan kita bersama memuji Tuhan, amin. Kita ya berakan terus bertepuk tangan. Dan kita bersama, kita berharap menengok pada depan, kita merenung kita di kerajaan surga. Kita bersama, kita memuji Tuhan kita, haleluya. Tuhan adalah kekuatan saya. Dan kita bersama, kita berdeklarasi, Tuhan adalah kekuatan kita terhadap perisai kita. Ya, Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kita bersama berlari. Kita bersama, kita tidak sendiri lagi. Dan kita menggandeng sambil kamu dan berbicara pada samping kamu. Kita bersama berada pada jalan menuju kerajaan surga ini. Dan berkata pada saya membutuhkan engkau. Amin. Dan juga sama seperti orang yang di online, dan juga saya saling membutuhkan, dan kita saling bersama, dan saya memberkati kalian. Ayat 28 ini, kerajaan yang tidak tergoyahkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan ada di dalammu, ada di dalammu. Kita mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Nah ini yang datang itu kita melakukan 40 hari doa puasa itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita menerima berkat. Allah Bapa, kami berterima kasih Engkau mengajar kami. Engkau Allah kerajaan, Engkau Allah Bapa kami yang mengasihi kami, maka Engkau mengajar kami dengan melalui otoritas saya berbicara pada saya, menyuruh saya berdengar, menyuruh saya taat dan tunduk. Dan bahwa saya itu dalam orang di samping saya, saudara-saudara semua dan bersama berlari di jalan kerajaan surga ini. Tuhan, kerajaan-Mu ini ada di dalam kami ini, tidak tergoncangkan. Kami berpegang dan kami tertuju dan kami berlari. Sebuah orang yang berjalan yang di depan, berlari yang di depan, dan juga bersama maksudnya seutuhnya dan bersama Kristus seutuhnya berkati kami dengan hati yang sukacita, yang berlari dan berharap berlari, dan hati yang sabar berlari. Kami bersama dalam 40 hari doa puasa yang kami bersama dengan bersabar dengan sukacita dan membuat satu sehati yang saling membimbing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.